Shalom. Selamat pagi, sejahteralah hidup kita di hari ini. Rabu 8 Juni tahun 2022 adalah sebuah anugerah yang patut kita syukuri jika kita bisa berada kembali di hari ini. Amin. Sama seperti Dia telah memberkati tidur malam kita, maka di sepanjang hari ini percayalah juga bahwa Tuhan pasti memelihara, menyertai dan memberkati hidup kita. Baiklah, seperti biasa, sebelum kita lebih jauh melakukan semua aktivitas kita sepanjang hari ini, izinkanlah kembali Tuhan bicara melalui pembacaan Alkitab satu hari satu pasal yang akan tetap kita ambil dari pembacaan 66 hari bersama Yesaya. Dan puji Tuhan, hari ini kita telah berada di hari yang ke-40, maka kita akan membaca kitab Yesaya pasal yang ke-40, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-31. Judul perenungan kita pagi hari ini, Nantikanlah Tuhan. Dan sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita semua ayatnya yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saat berbagai persoalan hidup mendera, semua orang berharap mendapatkan jalan keluar atau solusi sesegera mungkin. Kita berharap Tuhan tidak menunda-nunda waktu untuk menolong dan menjawab doa kita. Semua orang menginginkan segala sesuatu yang serba instan, bukan? Padahal, jalan Tuhan tidak ada yang instan. Ketidaksabaran menantikan Tuhan bertindak adalah faktor yang menyebabkan kita gagal melihat dan mengalami perkara-perkara besar dari Tuhan. Mengapa kita harus menanti-nantikan Tuhan? Ini menjadi pertanyaan dalam perenungan kita pagi hari ini. Karena waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Melalui kesabaran dan ketekunanlah seseorang akan menerima apa yang dijanjikannya. Sebab segala sesuatu yang dijanjikan Tuhan tidak ada yang terlambat dan juga tidak terlalu cepat. Karena itu jangan merasa lelah dan putus asa saat menantikan pertolongan Tuhan. Sebab orang yang menanti-nantikan Dia mendapat kekuatan baru. Amin. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada orang yang tiada berdaya. Sehingga kita sanggup melewati badai persoalan sebesar apapun. Itulah sebabnya Nabi Yesaya dalam perenungan kita pada pagi hari ini mendorong kita. Firman Tuhan mendorong dan mengingatkan kita untuk tetap menantikan Dia. Karena kekuatan orang percaya bukan berasal dari apa yang ada di dunia, tetapi berasal dari Tuhan. Tahukah saudara bahwa seekor Raja Wali tatkala ada badai menyerang tidak terbang menghindar sejauh mungkin dari badai itu. Tetapi ia membiarkan dirinya berada di dalam badai dengan membentangkan kedua sayapnya untuk mengikuti kemana arah putaran badai itu. Dan dengan menyerap kekuatan badai tersebut, si Raja Wali dapat terbang semakin tinggi di angkasa. Terbang bersama badai adalah cara untuk melatih sayapnya sehingga ia semakin kuat, dan semakin kuat. Kedahsyatan badai justru berdampak positif bagi seekor burung Raja Wali. Kiranya kita demikian. Badai persoalan yang datang menerpa kita seharusnya tidak boleh melemahkan keyakinan kita akan datangnya kepastian pertolongan dari Tuhan. Badai tidak boleh menyurutkan semangat saudara untuk berharap pada pertolongan Tuhan yang pasti itu. Badai akan menguatkan otot-otot rohani saudara untuk terbang tinggi menggapai impian-impian saudara bersama dengan Tuhan. Amin. Sekali lagi sadarilah bahwa menanti-nantikan Tuhan memang tidaklah mudah. Tetapi ketika kita berserah dan percaya kepada kepastian pertolongan Tuhan, seberat apapun badai itu, saudara pasti kuat di dalamnya. Karena sebuah keyakinan, Tuhan tidak terlambat dan Tuhan pun tidak terlalu cepat. Pada waktunya, Dia akan datang menolong kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Malaikat-malaikatnya akan diutusnya untuk menopang dan membangkitkan kita kembali. Hanya saja dibutuhkan keyakinan di mana pertolongan Tuhan itu datang tepat pada waktunya. Terpujilah nama Tuhan. Biarlah kiranya perenungan kita pada pagi hari ini memberikan kita semangat yang baru untuk tetap berharap dan menanti-nanti dengan sabar waktu Tuhan dalam menolong kita. Doaku bagi seluruh sidang jemaat Tuhan,
yang mungkin saat ini sedang berada dalam situasi seperti telur di ujung tanduk, menantikan pertolongan Tuhan dan berharap Tuhan segera datang. Percayalah, Tuhan tidak pernah terlambat. Kuatkan hatimu untuk menunggu waktu Tuhan, dan Dia akan datang dengan segala kecintaan dan kemahakuasaannya, menolong saudara tepat pada waktunya. Diberkatilah kita dan digenapi firman yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Amin. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Diberkati kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.